Halo semuanya. Perkenalkan, saya Winda Wulandari dengan NIM. Saya Natasha Nurul Hijrah dengan NIM. Saya Faizania Rehanun dengan NIM. Saya Naiwana Sofila dengan NIM. Pada hari ini, kami dari kelompok 6 akan membahas salah satu bagian dari karya sastra yang menarik banget untuk dibahas. Apa itu? Iya benar, naskah drama. Untuk tahu lebih lanjut tentang naskah dramanya, simak penjelasan kami sampai habis ya. Hai. Dari mana nih? Biasa, jalan-jalan. Kamu udah dapat kerjaan belum? Iya, abis lulus ini gak ada kerjaan manggung-manggungnya kan. Di rumah juga marah-marahin. Di rumah gak enak tidur, makan gak enak. Tidur gak nyenyak. Ada apa nih rame-rame Aku dengar-dengar ada lowongan kerjaan nih buat kita di kota sana. Kalian mau ikut kah? Aku udah packing nih, tinggal pergi aja. Udah, nanti kita tinggal berhentiin bak-bak sayur aja, sama gas, siapin barang lo semua. Gajinya oke nggak? Kita lihat nanti sana tawar-tawar sedikit. Oke, yuk. Halo semuanya, kenalin aku Naila. Jadi kita sebelum bahas naskah drama, kita harus tahu dulu apa sih drama itu. Jadi ada beberapa tokoh yang mengemukakan pendapatnya apa itu drama. Nah, jadi menurut W.S. Rendra sendiri, drama itu adalah seni yang mengungkapkan pikiran atau perasaan seseorang dengan laku jasmani dan juga ucapan kata-kata. Nah, ada beberapa tokoh lainnya juga yang berpendapat seperti Crush. Drama menurutnya ialah suatu bentuk gambaran seni yang datang dari nyanyian, tarian, dan juga sebagai bentuk yang terorganisasi dengan dramatis berupa konflik dan penyelesaiannya digambarkan di atas panggung. Adapun beberapa tokoh lainnya yang mengemukakan pendapatnya. Nah, yang ketiga itu ada Sugiman. Menurutnya, drama adalah karya sastra yang bertujuan menggambarkan kehidupan dengan mengemukakan tikaian dan emosi lewat lakuan atau perkataan. Nah, dan juga ada dari Ferdian Butler. Menurutnya, drama adalah kesenian yang melukiskan sifat dan sikap manusia dan harus melahirkan kehendak manusia dengan action dan perilaku. Langsung aja, ada yang mau lewat nih iklannya. Kalian mau tahu kelanjutannya gimana? Tonton sampai habis ya. Luntang lantung jadi untung, karya Faizania Rahayu. Tokohnya yaitu Jidan, Joko, Ayu, Janu, Flora, Citra. Di suatu desa yang amat jauh dan hampir tak tersentuh dari gemerlap kota, hiduplah seorang anak yang punya mimpi besar. Dia amat rajin belajar, setiap hari tanpa kenal lelah. Jidan namanya. Setiap hari keluhnya dari menjadi kuli angkut padi, kumpulkannya untuk berkuliah, sampai dia berhasil menjadi sarjana. Sayangnya, jadi sarjana tidak menjamin dia cepat mendapat pekerjaan. Hingga suatu hari, Janu, kamu nggak capek tiap hari angkat padi karung-karung? Jidan, kamu mentang-mentang udah dapat kerja di kota, kenyataannya jadi berubah gitu. Yang penting kan kerjanya halal. Janu, bukan gitu Dan, kerjanya nggak salah, tapi apa kamu nggak pengen kerja di kota? Saya yang udah jadi sarjana, pas lulus malah jadi kuli di sawah bapak sendiri. Jidan, aku bingung mau mulai dari mana, Jan. Perusahaan di kota banyak. Aku juga suka sama bapak. Uangku belum cukup buat ongkos ke sana. Jan, kalau mau, aku punya rekomendasi perusahaan, tapi hati-hati, kadang HRD-nya galak banget. Setelah mereka pulang dari sawah, di perjalanan kembali rumah, Jidan memikirkan tawaran Janu tadi. Pasti akan sangat keren kalau dia bisa bekerja di perusahaan. Jidan, Bu, menurut Ibu bagaimana kalau aku kerja di kota? Aku
mau melamar pekerjaan di sana. Ayu, loh ya bagus dong. Kamu kan udah lama nganggur, sarjana. Kalau kerja di kota gajinya pasti besar, nambah pengalaman juga. Idan, ya betul Bu. Tapi apa Bapak mengizinkan? Ongkos ke kota kan gak murah. Ayu, nanti Ibu bilang ke Bapak, pasti diizinkan. Kan niatnya baik mau kerja. Bapak pulang dari sawah. Ternyata dia mendengar percakapan Jidan dan Ibu dari balik pintu luar. Lantas dia masuk dan menyahut. Joko, ya kalau memang kerja nggak apa-apa, pergi aja. Nanti tak modeli biar bisa ke kota. Joko, daripada di sini cuma jadi tukang aku pagi, sia-siakan ijazah kuliah sama gelar sarjana itu. Joko, Bapak udah jual sapi, sampai jual tanah, sekalinya lulus dapat gelar, bagus, malah jadi petani kayak Bapak. Dasarnya memang kamu nggak mau usaha. Idan, bukan nggak mau, Bapak tuh nggak tahu kalau cari kerja di kota itu susah. Joko, ya makanya kamu Bapak sekolahkan yang tinggi, biar nggak jadi pengangguran. Ayo, sudah toh Pak, nggak usah diunci terus, kasihan anaknya, mungkin ya belum rezeki. Singkatnya, Jidan mengirim surat lamaran ke beberapa perusahaan yang jadi rekomendasi Jano, dan 2 diantaranya memanggil untuk wawancara kerja. Jidan, Pak, Bu, saya pamit berangkat dulu ya. Ayo, hati-hati ya, jangan lupa doa. Joko, cari kerja yang benar, jangan macam-macam di sana, biar berkah. Jidan, iya Pak, saya berangkat. Sampai di kota, langsung saja Jidan bergegas pergi ke perusahaan kerja jati yang pertama memanggilnya. Lalu bertemu dengan HRD di sana untuk wawancara kerja. Jidan, jadi gimana Bu? Citra, sudah bagus, CV-nya sesuai. Jurusan kuliahmu juga, mungkin lusa udah bisa mulai kerja. Jidan, baik, terima kasih banyak. Citra, untuk gaji perusahaan bisa kasih kamu 3 sampai 4 juta per bulan, oke? Jidan, nggak bisa lebih lagi Bu. Citra, nggak bisa, sudah segitu ukurannya, kamu masih baru. Jidan, ya Bu, kebutuhan saya itu nggak sesuai sama nominal gaji yang saya mau. Citra, ya udah kalau nggak sesuai silakan cari perusahaan lain. Jidan, kalau gitu saya permisi, terima kasih. Jidan pergi setelah menolak pekerjaan itu. Dia pergi ke perusahaan Surya Prima, perusahaan kedua yang memanggilnya. Dia kemudian menemui HRD untuk wanita, berharap kali ini cocok dengannya. Laura, dilihat dari cara kamu jawab, CV sama pengalaman sepertinya kamu diterima. Laura, kamu bakal kerja jadi staf di bagian administrasi mulai besok. Jadi siap-siap ya. Jidan, untuk gaji gimana Bu? Saya boleh tahu kisarannya. Laura, astaga Jidan, saya kira fresh graduate seperti kamu nggak mempermasalahkan gaji. Jidan, saya banyak kebutuhan, jadi saya harus tanya. Laura, 5 juta per bulan itu sudah nominal tertinggi dari perusahaan. Apa ada masalah? Jidan, saya mau gajinya dinaikkan sedikit. Saya tidak bisa kerja kalau gajinya cuma segitu. Laura, kalau tidak mau gaji segitu, cari perusahaan lain. Kamu masuk fresh graduate aja udah banyak mau. Laura, harusnya bersyukur, baru lulus dan nggak punya pengalaman. Diterima kerja itu berarti perusahaan memberi kamu kesempatan belajar. Dan maaf tapi saya benar-benar butuh. Laura, iya tapi perusahaan ini juga bisa mencari karyawan lain, jadi silakan pergi. Kemudian Jidan pergi. Dengan hati kalut dia pergi pulang ke desa. Sampai di rumah dia menceritakan semua yang terjadi di hari lalu pada orang tuanya. Jidan, Pak, Bu, aku nggak terima kerja. Joko, kok bisa? Bukannya kamu sudah memenuhi syarat? Ayu, iya, memang masalahnya apa? Jidan, gajinya nggak sesuai. Semuanya menawarkan cuma 4 juta. Sedangkan saya maunya dapat gaji 10 juta. Joko, oh alah Dan, bocah gemblung. Ya pantas gaji
ada yang nerima kamu. Dasarnya bocah gak mikir. Pada akhirnya, bukan semangat yang didapat Jidan, tapi kekesalan dari kedua orang tuanya yang berujung jeweran dari ibunya. Jadi guys, dari naskah yang sudah kami bacakan tadi, bisa disimpulkan kalau sastra itu berkaitan sama kehidupan sosial kita sehari-hari. Dan amanat yang ada di naskah yang kami sampaikan itu adalah teruslah bekerja keras, tapi jangan lupa kita punya batasan. Nah, gak semua hal itu sesuai dengan ekspektasi kita. Dan tidak semua hal itu bisa didapatkan secara instan. Jadi kita harus tetap semangat dan gak boleh menyerah. Guys, dipanggil dosen tuh. Oke, jadi sampai di sini dulu penjelasan dari kami. Semoga dapat dimengerti dan sampai jumpa di semester berikutnya.